Ya, selamat sore Mas Riko. Sore. Ini saya mewakili Bapak Ketua RW 8 Kelurahan Pramonsari, di mana saya diminta untuk mengundang Mas Riko karena kami kemarin Bapak Ketua RW itu dapat informasi dari Bapak Ketua RT 07 RW 8 Kelurahan Pramonsari bahwasanya di RT 07 ada mahasiswa KKN yang bernama Caesar Riko Aryandi Pratama, Caesar Riko Aryandi Betananda, jenengan ya Mas Riko. Nah, ini berkenaan dengan KKN tersebut, salah satunya prokernya itu adalah pelatihan online Google Meet. Iya. Nah, adapun saya dapat penjelasan juga dari Bapak Ketua RT 07 bahwasanya dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, kita dari pengurus RW juga selama ini belum bisa mengadakan rapat-rapat pengurus RW 8, sehingga dengan adanya cerita dan laporan dari Bapak Ketua RT tadi mengenai Google Meet itu, kami ingin tahu apa sih yang dimaksud dengan Google Meet itu sendiri, kemudian bagaimana mengaplikasinya di kegiatan untuk khususnya kita di rapat-rapat RT maupun rapat RW, mungkin juga di kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa menggunakan aplikasi Google Meet, sehingga tanpa kita harus bertatap muka kita bisa melaksanakan kegiatan itu agar informasi-informasi yang ada di RW bisa tersampaikan ke warga. Nah, mungkin untuk saat ini saya mohon bisa Mas Riko menjelaskan apa sih Google Meet itu dan sekaligus aplikasinya, dan mungkin yang lainnya yang kami dari pengurus ini belum tahu, sehingga nanti kami bisa menyampaikan ke warga tentang aplikasi Google Meet itu. Monggo Mas Riko coba menjelaskan. Nah, jadi Google Meet sendiri itu kayak sebuah aplikasi video conference yang bisa digunakan untuk kegiatan seperti rapat, terus pembelajaran online, sama kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya pertemuan online. Nah, untuk kayak kegiatan rapat di RT atau di RW itu bisa menggunakan salah satunya Google Meet sendiri. Nah, untuk aplikasi Google Meet ini bisa diakses di HP, website, sama yang satunya di Apple. Nah, jadi kalau yang di HP nanti bisa unduh dulu aplikasinya di Play Store. Kalau yang di websitenya bisa akses saja di Google Meet-nya, website dari Google Meet-nya sendiri. Nah, kalau dari Google Meet yang di HP dari Bapak Sumardi udah ngunduh apa belum? Ya, kemarin juga saya coba ngunduh. Ini sudah ada, sudah bisa saya unduh. Nah, nanti untuk kejelasan penggunaannya yang saya belum bisa menggunanya. Nah, nanti bisa Mas Riko nanti mungkin bisa sekalian mengajarinya. Gitu. Tadi kan saya udah ngirim ini ya, kode roomnya di WhatsAppnya Bapak Sumardi. Itu nanti bisa langsung aja diklik linknya itu, nanti buka melalui aplikasi Google Meet-nya. Nah, sekarang coba diterapin aja, buka WhatsApp-nya aja, soalnya di situ buka WhatsApp. Mas. Nah, ini kan tadi link dari roomnya itu kan, ini nanti bisa diklik aja, terus nanti ada pilihan buka dengan aplikasi Google Meet atau internet ini. Ya, ini bisa Meet atau Google Meet ini. Nah, terus nanti ditunggu dulu.
untuk proses buka aplikasinya. Nah, di sini nanti ada dua tombol, yang kiri sini tombol mikrofon, yang sini tombol kameranya buat aktifin sama matiinnya. Jadi nanti kalau mau dimatiin nanti seperti ini. Kalau udah merah gini berarti ini udah mati kameranya. Sama kalau mikrofon juga kayak gitu. Kalau mau ngaktifin tinggal ditekan lagi. Terus ini nanti ada pemberitahuannya di bawah, ini ada kodenya sama dua tombol ask to join sama present. Nah, ini pilih yang kalau mau join, pilih aja yang ask to join. Nah, ini nanti tinggal si admin itu nanti mengkonfirmasi. Setelah nanti udah mengkonfirmasi, bisa masuk ke dalam room, dapat melakukan kegiatan rapat atau kegiatan lainnya yang sifatnya online. Ini berarti semacam video call gitu ya? Ya, hampir sama kayak video call sistemnya. Tapi kalau di video conference pakai aplikasi video conference Google Meet ini, dia bisa banyak orang. Ini kalau buat yang fitur yang gratis bisa sampai 100 orang. Dan itu cuma login pakai akun Google. Jadi semua orang pasti sudah punya akun Google. Untuk aplikasinya sendiri juga nggak begitu besar untuk kapasitasnya. Nah, terus kalau untuk kegiatannya sendiri itu rapatnya nggak ada batasan untuk durasi. Berarti rapat gitu. Waktunya ada. Itu juga nggak terbatas gitu? Nggak terbatas. Jadi bisa melakukan rapat berapa jam itu juga dibebasin. Jadi lebih enak buat kegiatan-kegiatan rapat. Terus nanti kalau misalnya kedepannya mau ngadain rapat lagi, kalau misalnya lewat HP nanti ada historinya itu, room-roomnya yang pernah dimasukin dan room yang pernah dibuat. Nah, itu nanti kalau pernah buat room, nanti room yang pernah dibuat itu bisa dipakai lagi. Jadi nggak usah buat baru tersimpan terus. Gitu ya? Iya. Jadi buat kode room gitu kan, kalau misalnya rapat-rapat kayak kegiatan RW apa RT gitu kan, kalau misalnya setiap ganti-ganti kode roomnya nanti kan susah untuk diingat. Nah, lebih baik buat sekali untuk kegiatan, terus nanti dipakai untuk berkali-kali gitu juga bisa. Berarti ini bisa kita buka lagi gitu ya? Iya, bisa. Terus nanti kalau misalnya mau buat room juga bisa. Tadi kan ini kan untuk yang join ke room. Ini kan join ke room nanti nunggu dulu dari yang punya room ngasih akses buat masuk. Nah, ini kalau misalnya mau buat room, di sini kan ada dua tombol, new meeting sama meeting kode. Kalau meeting kode ini masukin kode untuk roomnya itu. Terus kalau mau buat room ini meeting baru, new meeting, terus tunggu prosesnya. Nah, di sini nanti udah masuk kan. Nah, ini nanti ada notifikasi untuk membagikan link dari room tersebut atau kode tersebut, nanti bisa di-share. Bisa di-share melalui WhatsApp atau media lainnya. Nah, nanti di sini tampilannya seperti ini. Ini nanti ada, nah yang di gambar orang ini nanti itu isinya dari orang-orang yang masuk ke dalam room siapa aja, nanti bisa dilihat. Terus yang tengah ini buat apa ya, nanti chat itu komunikasi via chattingan gitu. Terus yang paling pojok ini buat informasi dari roomnya itu, dari kode atau apanya gitu. Nah, terus yang kalau buat nyetingnya tinggal klik aja. Ini nanti di atas pojok kanan itu nanti ada titik 3 putih, bisa diklik. Nah, terus nanti kalau buat mau ganti kamera depan atau belakang nanti bisa ini switch kamera. Nah, terus
Kalau mau mempresentasikan gitu, mau presentasi atau apa nanti bisa present screen. Terus kalau buat yang lainnya nanti juga ada ini seperti subtitle gitu. Kalau misalnya ada yang ngomong Inggris juga nanti bisa otomatis terjemahan. Itu tadi penjelasan dari. Berarti ini di layar ini bisa muncul beberapa orang yang ada di Nah, bisa muncul yang bicara di situ nanti ya. Iya. Jadi nanti semua orang yang bicara bisa masuk semua suaranya. Sekarang mungkin di samping kegiatan untuk rapat ini ya, itu selain untuk rapat itu untuk Google Meet ini bisa diaplikasikan ke apa aja ya? Kalau Google Meet sendiri bisa diaplikasiin kayak misalnya kayak kegiatan PKK atau kegiatan rapat RW. Kegiatan di luar ruangan gitu. Iya, kegiatan yang di luar ruangan yang juga bisa ya. Yang harus diadakan tatap muka, tapi kebetulan pas di luar kota atau emang ini kondisi pandemi kan, itu nanti bisa tetap hadir untuk mengikuti rapat atau kegiatan tersebut. Berarti kita bisa pantau dari nggak dalam satu kota aja, misalnya kita sedang di luar kota, kita nggak bisa ikut di rapat, misalnya kita di luar, kita bisa ngikuti dari Google Meet ya? Iya bisa. Seperti itu. Kemudian ini Mas Riko di sini ini udah berapa minggu di wilayah RT7 untuk KKN? Ini buat KKN ya alhamdulillah ini udah jalan ini untuk yang minggu keempat, minggu terakhir. Soalnya kan KKN dari Universitas Semarang kan ngadain 1 bulan itu KKN. KKN-nya di kampung sendiri atau dikenal dengan KKN Back to Village. Ya, kemarin juga saya banyak juga mahasiswa yang KKN di sini juga seperti itu, tapi dia hanya lain prokernya enggak sama dengan yang di untuk ini jurusan ya sistem informasi ya. Sekarang gini Mas Riko, untuk apa penyimpanan histori itu sendiri sampai berapa lama, ada jangka waktunya nggak, dibatasi nggak? Misalnya kita katakanlah kita kan di setiap RW, kepengurusan RW ataupun RT itu yang khususnya yang ada di RT 7 dan maupun RW 8, kita kan punya arsip ya. Arsip itu selama ini kan tertulis gitu. Juga seperti foto-foto juga album. Nah ini misalnya dengan Google Meet ini arsip itu kan bisa tersimpan. Itu ada kadaluarsanya nggak? Maksudnya bisa bilang sendiri gitu apa enggak? Buat history roomnya itu, kalau buat history roomnya itu nanti kalau setahu saya itu nanti nggak bisa hilang, tapi nanti bisa dipilih buat dihapus. Gitu. Ya, jadi nanti kalau yang history room yang ini nanti kalau mau dihapus itu nanti tinggal ditekan beberapa detik, nanti tinggal pilih yang hapus. Setahu saya seperti itu. Soalnya saya emang kalau buat penggunaan Google Meet sendiri lebih sering gunain di websitenya daripada di aplikasi Androidnya. Soalnya lebih ringan di websitenya, buat koneksinya lebih ringan, buat ininya nggak begitu ribet untuk install aplikasi lagi gitu. Terus kalau ada di Google Meet juga ada yang saya dengar juga ada Zoom ya? Iya. Itu bedanya apa sekarang dengan Zoom dengan Google Meet itu? Nah, kalau perbedaannya kalau setahu saya itu perbedaannya kalau di Zoom itu ada fitur, kalau di Zoom itu nanti ada fitur ini angkat tangan gitu. Nanti kalau tombol angkat tangan itu nanti kalau diklik itu nanti dari pihak room atau orang yang ada di dalam room nanti mengetahui kalau yang sedang dilakukan itu adalah angkat tangan. Itu digunakan kayak sesi tanya jawab gitu kan, memerlukan angkat tangan. Nah itu gunanya tombol angkat tangan
Seperti itu. Nah, itu kalau yang di Zoom seperti itu, tapi kalau yang di Google Meet sendiri itu nggak ada. Tapi kalau menurut saya kelebihan dari Google Meet sendiri itu di satu sisi juga gratis, sama-sama gratis Zoom sama Google Meet, tapi buat kapasitas orang yang bisa hadir ke dalam room itu lebih banyak Google Meet daripada Zoom. Gitu. Google Meet bisa 100, kalau Zoom setahu saya nggak sampai 100, 75. Berarti Nah, kalau yang di Zoom itu kalau mau lebih itu bisa nanti mengenai apa yang fitur yang berbayarnya itu baru bisa lebih dari kapasitasnya itu. Terus kalau buat koneksi sendiri itu nanti kalau menurut saya itu lebih hemat penggunanya menggunakan Google Meet, soalnya nanti di Google Meet sendiri itu nanti kalau misalnya yang buat room itu pakai website itu nanti bisa disetting kualitas videonya mau diatur seberapa, nanti biar nggak boros penggunanya, mau disetting 720p atau disetting 360 pixel. Nah, itu nanti bisa disetting. Kalau disetting 360 nanti biasanya lebih hemat buat penggunaan kuota atau internet. Terus kalau dari kapasitas memori untuk penyimpanan di HP itu lebih sedikit penggunanya aplikasi Google Meet ini daripada Zoom. Nah, terus kalau Google Meet sendiri login itu seperti kayak kebutuhan, jadi kalau nggak login nggak bisa. Jadi loginnya emang bisa menggunakan Facebook, terus bisa daftar akunnya, bisa melalui nomor HP, terus bisa melalui Gmail. Tapi kalau dari Google Meet ini login pakai Gmail sudah otomatis dia mengenali akunnya tanpa buat akun. Tanpa buat akun ya. Berarti bisa langsung itu ya? Bisa langsung dengan menyambungkan aplikasi Google Meet ini sendiri. Nah, kalau misalnya emang pengguna dari bapak-bapak atau ibu-ibu dari RW itu nanti kalau misalnya ada yang pengguna aktif dari aplikasi Gmail itu nanti bisa login melalui Gmail, bisa menggunakan Google Meet ini lewat Gmail. Ya. Soalnya sudah tersinkron semua aplikasi dari Google. Ya, ini bagus sekali ini. Ini bisa nanti coba perlu bisa kita terapkan di lingkup RW ya. Ya, kemarin juga Pak RW begitu tahu cerita dari Bapak Ketua RT 7 itu kok tertarik gitu kan. Makanya saya diutus oleh Pak RW 8 untuk mengundang jenengan untuk memberikan informasi berkenaan dengan Google Meet ini tadi, sehingga nanti bisa saya jelaskan ke Pak RW. Ini kebetulan Pak RW lagi berada di luar kota, sehingga mungkin beliau baru pulang nanti hari Selasa. Nah, jadi ini nanti akan saya sampaikan, mudah-mudahan yang Mas Riko sampaikan tadi berkaitan dengan Google Meet bisa kita terapkan di RW 8 untuk dalam hal ini untuk pengadaan kegiatan-kegiatan semacam kegiatan rapat yang sampai saat ini terang tertunda. Ini sudah 3 bulan lebih kita nggak bisa mengadakan kegiatan, khususnya kegiatan rapat RW yang biasanya sebulan sekali kita adakan, akhirnya tertunda. Kita hanya bisa menyampaikan informasi melalui WA grup gitu aja. Mudah-mudahan ini bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan di pengurus RW. Kalau di RT 7 sendiri berarti sudah sudah disampaikan ke Pak RT-nya ya? Sudah. Nah, kalau yang buat minggu kemarin itu dari RT 7 sudah melakukan penerapannya untuk kegiatan rapat itu, buat rapat kegiatan Idul Kurban besok itu mau diselenggarain seperti apa itu sudah dilaksanakan di RT 7. Nah, saya harap di
di RW ini nanti bisa diterapin biar nggak ada kegiatan yang tatap muka lagi, soalnya dengan adanya kemajuan teknologi Google Meet ini saya harap bisa dimanfaatkan dengan baik selama masa pandemi, soalnya juga pandemi COVID ini juga membahayakan bagi Ya, betul. semua orang. Ya, terima kasih Mas Riko. Jadi nanti akan saya sampaikan ke Pak RW dan insya Allah nanti kita akan coba aplikasikan. Ya ini mohon maaf aja, sebenarnya rencana Pak RW juga ini sebenarnya mau pengen beberapa ketua RT yang ada 11 RT yang ada di wilayah RW 8 ini Iya. ikut diundang di sini sekalian untuk mempresentasikan Mas Riko untuk bisa menjelaskan mengenai Google Meet ini agar mereka juga secara langsung tahu, mungkin bisa langsung saya jawab. Tapi karena dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, kita kan tidak boleh mengadakan pertemuan tatap muka, toh? Apalagi mengumpulkan orang banyak, bahkan lebih dari 5 sebenarnya nggak boleh. Nah, makanya hanya saya yang diutus oleh Pak RW, saya selaku sekretaris RW 8 Kelurahan Pramansari untuk mengundang Mas Riko ini bisa menjelaskan berkenaan dengan Google Meet itu sendiri, sehingga nanti kita bisa untuk rapat-rapat yang akan datang selama masih pandemi COVID ini kita bisa melaksanakan rapat-rapat pengurus RW yang selama ini tertunda. Mudah-mudahan apa yang sudah Mas Riko jelaskan bisa membawa manfaat untuk kita di pengurus RW ini khususnya. Ya, nanti suatu saat misalnya saya ada beberapa bapak yang butuh penjelasan dari jenengan bisa misalnya ya, bisa kita undang gitu. Ya, terima kasih Mas Riko. Ya, sama-sama. Atas kehadiran jenengan di tempat saya. Lagi salam juga untuk buat dosen pembimbing jenengan. Mudah-mudahan apa yang jenengan lakukan KKN di wilayah RT 07 RW 8 ini membawa manfaat khususnya bagi seluruh warga RT 07 maupun di lingkup seluruh warga RW 8. Ya. Terima kasih Mas Riko. Iya, sama-sama Pak. Oke, selamat bekerja kembali. Mari Pak. Monggo.